5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, dan pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari yaitu ikan elektronik layanan masyarakat, kemudian pentingnya keanekaragaman, serta teknik membuat batik sebagai salah satu contoh karya seni rupa daerah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat berbeda, serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengkonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengkonsumsi makan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat yang kita sudah akan kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini kita adalah kesempatan untuk menampilkan di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Kemudian, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak mengumam. Menggunakan kotak mata dengan penonton. Tidak menghalangi pandangan mata penonton. Tampil penuh percaya diri, menggunakan kelengkapan perlindungan iklan, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Terakhir, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerjasama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Apakah kelebihan bekerja seorang diri? 1. Lebih serius dalam bekerja, lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Sedangkan kekurangan bekerja seorang diri adalah pekerjaan lebih lama terselesaikan, bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja sama, kita kurang berinteraksi antar sesama. Terakhir, kurangnya tambahan wawasan. Berbeda dengan bekerja secara berkelompok. Apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok? Yaitu meningkatkan informasi dan pengetahuan, meningkatkan ragam pandangan, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi, serta meningkatkan tingkat kinerja. Sedangkan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok yaitu tim kerja memungkinkan terjadi groupthink. Groupthink merupakan suatu peristiwa untuk mengikuti kesepakatan mayoritas anggota tim mengalahkan pendapat minoritas yang mungkin saja lebih benar. Yang kedua, itu memungkinkan terjadi free rider. Ini akhirnya mereka tidak memberikan kontribusi secara nyata, namun karena bergabung dengan tim, maka dia mendapat imbalan atau balas jasa yang sama baiknya. Kemudian,
memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Hal ini memungkinkan jika tidak dicapai kesepakatan antara anggota tim. Dengan begitu, tanpa adanya kerjasama yang baik, tim bisa tidak menghasilkan apa-apa dan memungkinkan terjadinya hubungan yang tidak baik. Kemudian, adanya agenda-agenda tersembunyi. Dalam tim bisa saja ada anggota tim mempunyai tujuan-tujuan khusus yang belum tentu sejalan dengan anggota tim secara keseluruhan. Adanya agenda tersembunyi dari anggota tim ini tentu saja akan mengganggu kerja secara tim secara keseluruhan. Keragaman corak batik Nusantara merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motifnya dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan tentang teknik-teknik dalam pembuatan batik. Apakah kamu masih ingat? Ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama batik tulis, kemudian batik cap, dan 3 adalah teknik cetak sablon. Kemudian, sebutkan macam-macam motif batik Nusantara, yaitu ada motif kawung, motif 3 negeri, motif jumbang, motif megamendung, motif sulur anggrek, motif beasan, motif lasem, motif sekar jagat, motif Palembang, motif Papua, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Ya, yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, identitas bangsa di mata internasional. Jadi, sebagai ciri khas suatu bangsa yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Kemudian, adalah memupuk sikap toleransi. Dan yang ketujuh, sumber pengetahuan bagi dunia. Demikian pembelajaran pada kesempatan pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.